Halo guys, kembali lagi bersama Dava di sini. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya pada sehat. Cerita kali ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Bai Shumei yang ditipu dan dijual untuk dijadikan seorang istri di daerah pedesaan terpencil. Setiap harinya ia disiksa, bahkan semua warga di sana tak peduli ketika Shumei memohon-mohon minta tolong. Apakah di desa tersebut hal itu sudah biasa terjadi? Dan apakah Shumei berhasil lolos dari suami yang tak diinginkannya? Ya udah guys, langsung saja pasang headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia ceritanya. Cerita ini berlatar pada tahun 90 di suatu daerah utara Cina. Sebuah mobil transportasi pedesaan terlihat melintasi daerah pegunungan. Salah satu penumpangnya adalah seorang gadis yang baru lulus kuliah bernama Bai Shumei. Shumei di mobil itu tak sendirian guys, ia bersama temannya Sanchi dan seorang pria yang dipanggil manajer Wu. Tibalah mereka di sebuah kota kecil dan mereka bertiga langsung memesan tempat beristirahat. Shumei sangat senang dan berterima kasih kepada Sanchi karena sudah memberinya pekerjaan. Dengan bantuannya, kini Shumei bisa bekerja bersama manajer Wu sebagai asisten yang akan membantunya mengambil tumbuhan langka yang akan dijadikan obat herbal. Tumbuhan tersebut berada di suatu pegunungan dan manajer Wu ingin agar Shumei bekerja sangat giat di hari pertamanya. Tentu saja Shumei menyanggupi hal itu, apalagi Sanchi juga mengatakan kalau nanti bayarannya akan sangat besar jika Shumei berhasil mengambil banyak tumbuhan tersebut. Beberapa menit kemudian datanglah penjemputan. Mereka pun langsung berangkat menuju suatu daerah terpencil di daerah pegunungan. Perjalanan itu cukup memakan waktu karena ternyata jaraknya sangat jauh. Selain melewati jalanan utama, mereka juga melewati jalanan tanah yang cukup terjal. Sesampainya di tempat tujuan, mereka disambut dan dikerumuni oleh banyak warga. Sementara itu, manajer Wu sendiri tampak bersalaman dengan seorang pria seperti sedang membuat kesepakatan. Dan setelahnya, manajer Wu dan Sanchi meminta Shumei menunggu, sementara mereka akan melihat para pemetik tumbuhan. Shumei tiba-tiba terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di sebuah kamar. Ia pun bergegas keluar dan menanyakan keberadaan Sanchi dan manajer Wu. Namun seorang bernama Degui dan ayahnya mengaku kalau mereka tidak mengenal dan belum pernah mendengar sama sekali nama yang dicari Shumei. Shumei pun mencoba menunjukkan kartu nama manajer Wu yang ia simpan. Namun sialnya, dompet dan seluruh barang berharga di dalam tasnya hilang entah kemana. Menyadari ada yang salah, Shumei berusaha pergi, namun ia ditahan dan saat itulah mereka pun mengatakan bahwa keluarga Shumei sudah menjualnya untuk dijadikan istri Degui. Rupanya, manajer Wu mengaku sebagai keluarga Shumei dan menjual Shumei pada keluarga Degui dengan bayaran yang sangat mahal. Shumei tentu tidak percaya dan berteriak supaya mereka melepaskannya. Namun, ia malah diseret ke dalam kamar dan dikunci dari luar. Beberapa hari kemudian, karena Shumei selalu berteriak dan mengamuk, ia pun diikat guys. Sementara itu, di luar rumah, keluarga Degui pun mengadakan pesta pernikahan yang cukup meriah. Semua warga desa hadir dan semuanya tampak biasa saja. Tidak ada yang peduli dan tak ada seorang pun yang penasaran ingin melihat pengantinnya. Setelah semalaman berpesta, Degui mendekati kamar Shumei dan melihatnya dari jendela. Namun, ia tak berani masuk dan malah pergi ke warung. Saat di warung ini, semua teman-teman Degui penasaran dan menanyakan bagaimana malam pertamanya. Degui pun mengaku kalau ia sudah melakukannya, padahal kenyataannya untuk masuk ke kamarnya saja, Degui tak berani karena takut dengan Shumei yang selalu mengamuk. Sepulang dari warung, Degui memberanikan diri mengantarkan makanan, dan saat itu Shumei memohon agar Degui mau melepaskan dirinya. Degui pun menjawab bahwa ia bersedia melepaskan Shumei jika ia mengembalikan uang yang sudah ia bayarkan untuk membelinya. Karena tidak memiliki uang, Shumei mengatakan jika ia akan mengirim surat pada ayahnya agar mengembalikan uang Degui. Degui tentu saja tidak setuju guys, karena ia pun takut orang tua Shumei malah melaporkannya kepada polisi. Malam harinya, Degui pergi menemui teman-temannya yang sedang berkumpul. Namun mereka malah mengejek dan menyuruh Degui pulang kepada istrinya. Mereka juga ternyata tahu kalau Shumei sering mengamuk dan berusaha kabur. Maka dari itu mereka pun menyarankan supaya Degui memaksa sekaligus membuatnya hamil agar tidak lagi berusaha kabur.
Merasa direndahkan, akhirnya Degui memberanikan diri dan langsung berusaha memaksanya. Namun Sumei tak mau pasrah, ia melakukan perlawanan dan membuat Degui menyerah. Ayah Degui pun datang dan menyuruh agar kembali masuk. Sementara itu, ibunya mencoba menasihati Sumei dengan mengatakan kalau seorang wanita harus mau melayani suaminya. Tentu saja, Sumei pun langsung emosi dan langsung mengusirnya. Pada akhirnya, ayah Degui yang sudah jengkel masuk dan langsung membuka paksa dibantu istrinya. Kemudian Degui pun langsung melancarkan aksinya di depan kedua orang tuanya. Setelah beres, Degui dan ayahnya pun bersantai minum bersama. Dan kini Degui tampak sangat senang karena sudah berhasil melakukannya. Di desa tersebut ternyata ada juga sekolah dan seorang guru yang bernama Denceng, yaitu juga yang merupakan sepupu Degui. Denceng ini bisa dibilang satu-satunya yang berpendidikan di desa tersebut. Sementara itu, ibu Degui mengantarkan makanan siang untuk Shumei sekaligus meminta maaf atas apa yang dilakukannya semalam. Ia terpaksa melakukannya demi anaknya dan ia sangat berharap Shumei menjadi seorang istri yang baik bagi Degui. Ya tentu saja Shumei jengkel, langsung marah dan membuat Degui datang dan langsung menghajar Shumei dengan berani. Terjadilah kejar-kejaran, bahkan tetangga Degui juga ikut mengejar Shumei yang terus berlari. Untungnya, Shumei bertemu dengan kepala desa dan ia pun meminta bantuan dan mengatakan bahwa keluarga Degui telah menculiknya. Namun bukannya dibela, Shumei yang memang tidak bisa menunjukkan identitas malah dianggap penipu karena berusaha kabur setelah keluarga Degui memberi mahar perkawinan. Pada akhirnya, kepala desa menyarankan agar Shumei kembali pulang. Beberapa hari kemudian saat pulang dari kebun, Degui menemukan Shumei dalam keadaan tidak sadarkan diri. Rupanya, Shumei berusaha bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Segera, Degui berlari meminta bantuan Denceng untuk meminjam uang dan membawa Shumei ke klinik terdekat. Untungnya guys, dokter berhasil menangani dengan cepat dan Shumei bisa tertolong walau harus meminjam uang yang cukup besar kepada Denceng. 1 minggu kemudian, ibu Degui mengajak 2 orang wanita ke rumahnya untuk mengajak Shumei bicara. Seorang wanita bernama Chen menasehati dan mengatakan jika mereka berdua juga awalnya diculik dan dibeli seperti Shumei. Mendengar ada yang senasib, Shumei pun meminta Chen untuk membantunya kabur. Tapi Chen mengatakan bahwa akses keluar dari desa sangat sulit. Dulu ia juga pernah mencobanya, tapi gagal. Bahkan ada juga seorang wanita lain yang ketahuan kabur dan kini kakinya lumpuh karena dipukuli suaminya. Jika terus seperti ini, hanya akan memperburuk kesehatan Shumei dan lebih baik Shumei berdamai dengan keadaan. Baru nanti setelah semua kembali normal, Shumei bisa mencari peluang dan waktu yang tepat untuk kabur. Shumei pun akhirnya memikirkan apa yang dikatakan Chen dan akhirnya ia pun memutuskan untuk tidak lagi melawan dan berusaha kabur. Di hari selanjutnya, Shumei merubah sikapnya 180 derajat. Kali ini ia berusaha menjalani hidupnya sebagai seorang istri, walau terkadang sangat berat, apalagi ketika harus pasrah melayani nafsu Degui. Shumei juga merubah penampilannya dengan memotong rambutnya dan mengikuti apa yang diperintahkan mertuanya seperti memasak atau membantu memberi makan babi-babi piaraan. Beberapa hari kemudian, guru Denceng mampir dan ia pun berkenalan dengan Shumei. Mereka pun berbincang dan Denceng tahu kalau Shumei adalah seorang lulusan kuliah tidak seperti dirinya yang hanya seorang lulusan SMP saja. Sebelum pergi, ia pun memberikan sebuah buku untuk menemani Shumei jika sedang tidak ada kerjaan. Beberapa minggu kemudian, saat mencuci baju di sungai, Shumei kembali bertemu dengan Chen dan ia pun mengatakan niatnya untuk kabur. Chen kemudian menyarankan agar Shumei kabur lewat jalur kecil melalui daerah bukit. Karena menurut Chen itulah jalan teraman supaya Shumei bisa sampai ke jalan utama dengan selamat. Saat itu juga guys, Shumei tanpa pikir panjang meminta izin kepada mertuanya untuk buang air kecil. Dan ia pun langsung berlari ke arah bukit, melewati jalur setapak seperti yang diarahkan oleh Chen. Sementara itu, mertuanya segera pulang setelah mengetahui Shumei kabur. Dan langsung saat itu juga, Degui bersama beberapa temannya melakukan pengejaran. Degui bersama seorang temannya mengikuti jalur setapak ke arah bukit, sementara 2 orang lagi menuju jalan utama. Di sisi lain, Shumei sendiri sempat tersesat dan untungnya ada seorang warga yang menunjukkan arah terdekat menuju jalan utama.
Dengan seluruh tenaganya, Sumai pun terus berlari secepat mungkin. Dan ia pun akhirnya berhasil sampai di jalan yang dimaksud. Ia juga berhasil menghentikan sebuah mobil yang akan menuju kota. Namun sayangnya si pemilik mobil tak mengizinkan Sumai naik karena tidak memiliki uang untuk membayar ongkos. 大哥，你帮帮我，求求你了，帮帮我嘛！ Daegu yang terus mengejar bertemu dengan kedua temannya dan mereka pun langsung menuju ke arah kota. Sumai mengira suara kendaraan tersebut adalah warga sekitar, akan tetapi ternyata itu adalah Daegu yang langsung menangkap Sumai dan membawanya kembali ke desa. Sesampainya di desa, Sumai langsung disiksa habis-habisan sampai pingsan guys. Dan semua orang yang ada di sana hanya melihat kecuali Denceng yang berusaha melerai. Di hari selanjutnya, kehidupan Sumai pun kembali seperti biasa dan kali ini ia banyak menghabiskan waktunya untuk melamun dan menyendiri. Suatu hari, Denceng kembali mampir dan kali ini ia menanyakan kenapa bisa Sumai berada di desanya. Sumai pun menjawab jika waktu itu ia sangat membutuhkan pekerjaan untuk membayar utang keluarga dan membiayai sekolah adiknya. Namun nyatanya ia malah ditipu dan berakhir dijual oleh orang yang membawanya. Denceng juga bercerita jika dirinya sangat ingin pergi kuliah seperti Sumai. Ia ingin berhenti dari pekerjaannya sebagai guru karena bayarannya yang tidak seberapa. Mengetahui kalau Denceng orang baik, Sumai pun mencoba meminta bantuan untuk bisa kabur. Namun Denceng sendiri bingung karena walau gimana pun juga Daegu adalah sepupunya. 我非常同情你，也很想帮助你。 Suatu hari saat Sumai pergi ke warung bersama Daegu, ia melihat seorang tukang pos datang. Dan setelah tahu kalau ada tukang pos ke desa, di minggu selanjutnya Sumai pun diam-diam mengirimkan surat dan berjanji akan mengganti uang perangkonya nanti setelah Sumai mendapatkan balasan. Setiap ada kesempatan, Sumai terus mengirim surat, namun sampai musim dingin tiba tak kunjung juga ada balasan. Sudah berbulan-bulan, kemanapun ia pergi selalu saja diikuti oleh mertuanya, termasuk ketika akan bermain ke rumah Chen. Sumai kemudian mencoba meminjam uang kepadanya, namun ternyata selama ia tinggal, Chen juga sama sekali tidak pernah diberi uang. Dan setelah punya anak, ia juga tak lagi memikirkan untuk kabur. Ia juga bercerita pernah melapor kepada polisi, namun mereka lebih memihak kepada warga desa dan mengatakan tak mau ikut campur urusan keluarga. Menurut Chen, hanya pasrah dengan takdirlah jalan terbaik satu-satunya. Walau begitu, Sumai tak menyerah. Ia kembali memohon kepada Denceng saat ia datang mampir. Kali ini, Denceng pun mau membantu, namun Sumai harus menunggu waktu yang tepat dan mempersiapkan rencananya dengan matang. 不过不要着急，你也知道俺村现在的情况。 Beberapa hari kemudian, Denceng mendatangi Daegu dan meminta izin akan mengajak Sumai membantu mengajar di sekolah. Daegu pun setuju asalkan Denceng mengawasinya supaya tidak kabur. Ternyata guys, itu hanya alasan saja. Denceng ingin agar ia bisa berbicara lebih leluasa dengan Sumai. Karena ternyata sebenarnya selama ini ia menyukai Sumai, bahkan berjanji akan membantunya segera keluar dari desa tersebut. Sumai yang terbawa suasana pun akhirnya luluh dan sejak saat itu Denceng sering bermain ke rumah Daegu, bahkan ia berani mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tidak berhenti di situ saja, suatu malam saat perayaan desa mereka berdua malah pergi ke sekolah. Dan sayangnya guys, mereka ketahuan dan langsung keduanya dibawa ke rumah Daegu untuk ditanyai. Daegu dan ayahnya memberi pilihan pada Denceng untuk membawa masalah ini ke desa atau merelakan uang yang pernah Daegu pinjam darinya. Denceng pun akhirnya memilih untuk merelakan uangnya dan esoknya ia pun pergi meninggalkan desa. Kejadian tersebut membuat Sumai sangat kecewa karena kini sudah tak ada orang lagi yang akan membantunya. Ia pun kembali menjalani hidup seperti biasa hingga suatu hari Sumai pergi ke warung untuk berbelanja. Si pemilik warung ternyata berani menggoda Sumai dan Sumai pun memanfaatkan hal itu untuk meminjam uang. Awalnya si pemilik warung menolak karena Sumai meminjam uang dengan jumlah yang cukup banyak. Namun setelah Sumai berani mengganti dengan tubuhnya, si pemilik warung itu pun akhirnya mau dan langsung mengajak Sumai ke ruang belakang. Esoknya saat masih pagi hari, Sumai segera pergi kabur melintasi perbukitan. Ia tak pernah berhenti dan berharap pelariannya kali ini berhasil karena ia sudah punya uang untuk ongkos pergi ke kota. Di sisi lain, Daegu yang sudah menyadari segera pergi menyusul bersama teman-temannya. Sementara itu, Sumai sendiri berhasil lebih dulu sampai ke jalan utama dan segera menumpang ke dalam mobil.
等等，你等一下。 Tak lama kemudian, ia pun sampai dan segera pergi menuju terminal terdekat. Sumei akhirnya berhasil naik ke dalam bus yang akan menuju ke kota selanjutnya. Ia sedikit bisa merasa lega karena kini hanya tinggal duduk saja menunggu sampai di kota selanjutnya. Namun sialnya guys, Daegui dan teman-temannya menghadang bus tersebut dan segera memeriksa setiap penumpang yang ada di dalam. Sumei pun ketahuan dan dipaksa untuk turun. Beberapa penumpang berusaha menolong, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika Daegui mengaku suaminya. Walau setiap usahanya selalu gagal, Sumei masih belum menyerah dan ia terus menitipkan surat untuk keluarganya pada petugas pos yang lewat. Ketika ibu Daegui datang membawa makanan, Sumei pun segera melahapnya dan ibu Daegui mengingatkan kalau Sumei sudah terlambat datang bulan. Sumei yang menyadari jika mungkin saja dirinya tengah hamil langsung memukuli perutnya sendiri karena ia tidak mau mengandung anak Daegui. Daegui yang melihat ada keributan pun segera datang dan akan memukul Sumei, namun dicegah oleh sang ibu. Ibu Daegui pun memohon agar Sumei berhenti memukuli dirinya sendiri karena kasihan dengan anak yang dikandungnya. 我花鸟都永远会欺负你的。你走。 Hari demi hari pun berlalu, perut Sumei semakin membesar dan ia mengisi waktunya di desa dengan mengajari anak-anak yang tidak mampu pergi ke sekolah. Mereka ternyata sangat menyukai belajar dengan Sumei dan semua itu tampak dari cara belajar mereka yang serius. Tak terasa guys, waktu berjalan dengan cepat dan Sumei merasakan kalau anaknya akan segera lahir. Ia pun segera dibantu melahirkan oleh beberapa orang warga dan untungnya proses tersebut berjalan dengan lancar. Sumei kini punya seorang anak laki-laki. 啊，乖呢。孙子闹的哦。乖的。 Meski sudah melahirkan dan memiliki seorang anak, Sumei masih berpikir untuk kabur. Dan ia tidak berhenti menitipkan surat pada petugas pos walaupun tidak pernah mendapatkan balasan. Dan usut punya usut, ternyata selama ini Daegui menyogok petugas pos agar memberikan surat yang ditulis istrinya. Kejadian itu akhirnya dilihat oleh seorang anak bernama Yuen yang biasa belajar bersama Sumei. Esoknya Yuen pun mengadukan apa yang dilihatnya dan Sumei pun seketika langsung kecewa dan sangat sedih sekali. Tak tega melihat gurunya sedih, Yuen pun kemudian berjanji akan membantunya mengirimkan surat. Kesempatan itu tak disia-siakan. Sumei segera menulis surat kembali dan memberikannya saat belajar bersama. Kemudian nantinya surat tersebut akan diberikan kepada petugas pos oleh Yuen. Sumei juga memberikan hadiah berupa telur agar Yuen merahasiakan pengiriman surat tersebut. 我去找村村理了天儿，8个。 Usahanya itu ternyata berhasil. 1 bulan kemudian akhirnya ayah Sumei dan 2 orang polisi tiba di desa. Sumei begitu senang, namun mereka tak punya banyak waktu untuk berlama-lama dan harus segera pergi dari desa tersebut. Keributan itu ternyata dilihat oleh seorang warga yang langsung melaporkannya kepada Daegui. Daegui pun langsung memanggil seluruh warga yang sedang di ladang dan mereka dengan kompaknya langsung mencegat mobil yang membawa Sumei. Daegui dan semua warga tak mengizinkan Sumei dibawa dan mereka bersikeras kalau Sumei sudah dibayar dan sudah menjadi hal biasa di desa tersebut membeli seorang wanita. Karena keadaan semakin tak terkendali, akhirnya kedua polisi itu pun kembali dan meminta bantuan kepala desa. Namun sesampainya di sana, si kepala desa malah membela warga dengan mengatakan kalau semua warganya adalah orang yang kurang berpendidikan dan kalau sudah kejadian seperti ini sangat susah diberitahu. Untuk menghindari keributan semakin parah, kedua polisi itu pun memutuskan tidak akan membawa Sumei hari ini dan mereka akan kembali 2 hari ke depan sambil membawa pasukan yang lebih banyak. Sumei dan ayahnya pun tentu saja sangat kecewa. Mereka mencoba memohon, namun polisi tersebut tetap tak merubah keputusannya. Pada akhirnya, ayah Sumei memilih untuk tetap tinggal menjaga anaknya sampai para polisi kembali. 主任，我把人交给你了，你一定保他们的安全。你放心，我绝对保证。 Esoknya guys, Daegui mengajak Sumei dan memaksanya pergi dari desa. Ayah Sumei yang melihatnya segera mencegah Daegui dan mereka pun berkelahi. Daegui dengan mudahnya memukul dan menghajar ayah Sumei hingga tersungkur. Dan tak disangka, Sumei yang tidak terima ayahnya dianiaya segera menyerang Daegui menggunakan pisau yang biasa ia gunakan untuk memotong makanan babi. Gimana guys? Cukup seru kan?
Nah, dari film ini kita bisa belajar untuk tidak mudah percaya pada orang lain, meskipun jika orang itu adalah teman kita sendiri. Kalaupun benar-benar butuh pekerjaan, sebaiknya ya selidiki terlebih dulu. Jangan mudah tergiur dengan uang dan gaji yang besar, karena siapa tahu di balik itu semua ada sesuatu yang disembunyikan. Selain itu, dari film ini juga kita bisa belajar untuk terus berjuang dan tidak menyerah begitu saja dengan keadaan. Oke, untuk video kali ini cukup segitu dulu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.